sakit itu? Iya, sakit itu sudah meninggal. UPTD Puskesmas Yaro dipasang palang oleh pemilik lahan. Nabire, Papua Tengah Papedanews.com. Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Yaro, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, mengalami gangguan serius akibat aksi pemalangan yang dilakukan oleh pemilik lahan, Ibu Yosepa. Status tanah ini saya jelaskan. Status tanah ini itu mungkin waktu zamannya suami saya itu kepala desa. Saya juga di sini punya alat dan saya punya anak ini, maksudnya Ibu Ana Ceyo ini datang mencari lahan. Dan saya juga membutuhkan dana. Karena itu Ana Ceyo ini bapaknya bupati. Jadi saya buat proposal sampai tahun ke tahun gak pernah jawab. Dan Ana Ceyo ini cari lahan untuk buat rumah sakit. Dan saya bilang ada kesempatan buat saya untuk pembiayaan anak saya. Seperti itu. Dan saya kasih lahan ini untuk biaya anak saya tidak menutup masalah keuangan lahan ini harga sekian tidak. Saya bilang tolong perhatikan anak saya, ini tanah anak saya. Jadi sampai anak saya itu tidak diperhatikan. Sampai lahan ini diberdiri rumah sakit. Loh, kenapa sampai seperti ini? Saya dikorban, sampai anak saya juga korban. Sampai sudah meninggal dunia. Jadi kondisi anak saya itu tidak ada, mungkin dokter-dokter tahu juga, tidak ada apa saraf yang ganggu atau apa di situ, cuma lumpuh seperti itu sakitnya fisik anak saya. Jadi status tanah ini untuk pembiayaan anak saya seperti itu, sampai anak saya meninggal. Jadi apa yang nuntut saya ini kerugian lahan ini mau dan tidak harus dibayar, tidak ada kurang dari itu, harus dibayar karena anak saya korban. Kalau mau ditawar, bagaimana ya saya mau sampaikan. Karena anak saya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, sudah saya korban juga di anak saya, korban juga lahan ini. Seperti itu. Itu terima kasih. Ataupun tidak ada. Ini izin, saya dari tahun 2000, saya tunggu di lahan ini sekian 5 tahun. Sudah dibangun, belum ada jawaban dari pemerintah. Saya cari dana sendiri. Saya berobat anak saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta sana belum pernah ada apa jawaban dari pemerintah juga. Bantuan apa-apa. Jadi saya sampai di Jakarta sana rumah sakit maupun apa ya, ada kursi roda dan lain-lain. Ibu, kenapa tidak bawa kursi roda anak? Posisi anak ini kondisinya seperti ini. Ibu dari Papua mana? Saya bilang saya dari Papua. Saya dari Nabire. Kabupaten Nabire. Waktu itu kan kabupaten belum ada provinsi. Ya, jadi saya sampaikan itu, loh semua itu ada bantuan. Kalau anak catat begini harus ada kursi roda. Tapi saya mau ketemu bupati saya tidak bisa, apalagi kasih kursi roda. Saya beli sendiri. Saya sampaikan begitu. Jadi saya sudah korbankan lahan dan lain-lain, itu pun tidak ada bantuan sama sekali. Jadi kondisi saya, anak saya seperti itu. Cara lisan waktu itu saya buat proposal untuk pembiayaan anak saya sampaikan ke Ibu Anace. Terus Ibu Anace saya sampaikan bahwa ini kan bapaknya bupati. Jadi saya sangat berharap sekali. Tapi Anace sampaikan nanti saya masa waktu 2 hari saja. Habis dijawabkan baru saya bisa. Tetap masih Kalau palang. belum ada jawaban tetap masih palang. Oke, Harapan saya dibayar secepatnya, tidak sampai minta 1 bulan. Ini sudah 19 tahun dibangun rumah sakit ini lahan saya, jadi saya minta cuma 2 hari harus dibayar. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes karena belum diselesaikannya pembayaran lahan yang digunakan untuk pembangunan puskesmas tersebut sejak tahun 2006 hingga saat ini. Aksi pemalangan dilakukan dengan menutup akses masuk ke fasilitas puskesmas, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat menjadi terhenti sementara. Masyarakat yang hendak berobat terpaksa kembali karena petugas tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Menurut keterangan Ibu Yosepa selaku pemilik hak ulayat, pihaknya telah berulang kali menyampaikan tuntutan kepada instansi terkait agar pembayaran atas lahan tersebut segera ditindaklanjuti.
Namun, hingga kini belum ada penyelesaian yang jelas dari pemerintah daerah. Kami sudah bersabar sejak tahun 2006. Kami hanya menuntut hak kami. Selama hampir 2 dekade, tanah ini digunakan tanpa penyelesaian yang jelas. Sekarang kami minta perhatian dan keadilan, ungkap Ibu Yosepa. Menanggapi hal ini, pihak puskesmas menyatakan prihatin atas kondisi yang terjadi dan berharap ada solusi secepatnya agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal. Kami sangat berharap pemerintah segera mengambil langkah mediasi dan penyelesaian agar aktivitas puskesmas kembali berjalan, karena ini menyangkut layanan kesehatan masyarakat, ujar salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Yaro. Sementara itu, masyarakat setempat mengungkapkan kekhawatirannya atas terhentinya pelayanan kesehatan. Mereka meminta pemerintah daerah segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan bersama, terutama masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan puskesmas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Nabire terkait langkah penyelesaian atas tuntutan pemilik lahan tersebut. Muhammad Irfan, PapedaNewsTV.com melaporkan.